Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang menjadi uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Baik, untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan terhadap jenazah, di mana pembahasan ini akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri, Muhammad Amir Idris, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Langsung saja masuk ke dalam materi tentang langkah-langkah dalam pengurusan jenazah. Ada 4 hal. Yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Untuk pembahasan pertama, memandikan jenazah, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup, agar supaya dalam proses pemandian jenazah tidak dilihat oleh orang banyak secara langsung. Yang kedua, pakaian jenazah ditanggalkan dan diganti dengan kain yang siap digunakan untuk memandikan jenazah. Jadi, pakaian yang melekat pada diri jenazah, baik itu baju, celana, rok, dan sebagainya, dibuka atau ditanggalkan, kemudian diganti dengan kain yang digunakan untuk menutupi tubuh jenazah agar tidak terlihat auratnya, yang kain di mana kain tersebut digunakan untuk memandikan jenazah. Kemudian jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi dengan agar supaya air yang digunakan untuk memandikan jenazah tadi tidak kembali mengenai jenazah setelah digunakan. Kemudian selanjutnya, sebelum dimandikan, hendaknya jenazah diwudukan terlebih dahulu. Adapun niat mewudukan jenazah yaitu nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jadi niat ini jika jenazahnya adalah jenazah laki-laki, yaitu nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Adapun jika jenazahnya adalah jenazah perempuan, maka kita cukup mengubah pengucapan lihadza menjadi lihadhihi. Nawaitul wudu'a lihadhihi jika jenazah perempuan, nawaitul wudu'a lihadza jika jenazah laki-laki. Kemudian mayyiti diganti menjadi mayyitati jika jenazahnya adalah jenazah perempuan. Nawaitul wudu'a lihadhil mayyitati jika jenazahnya perempuan. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti jika jenazahnya laki-laki. Kemudian setelah diwudukan, kita langsung memandikan jenazah. Adapun niat memandikan jenazah, nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Itu niat untuk memandikan jenazah laki-laki. Sama halnya dengan niat mewudukan jenazah, yang diganti adalah pengucapan hadza menjadi hadhihi dan mayyiti menjadi mayyitati. Jadi jika jenazahnya perempuan, nawaitul ghusla adaan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya, dalam proses memandikan jenazah, jenazah disandarkan atau didudukkan, kemudian disapu perutnya agar sisa kotoran dalam tubuh jenazah bersih atau keluar. Jadi saat memandikan jenazah, hendaknya jenazah didudukkan atau disandarkan agar kotoran yang ada dalam usus atau dalam perut jenazah tersebut bisa keluar, agar jenazah bisa benar-benar suci sebelum dikuburkan untuk menghadap Sang Ilahi. Kemudian membersihkan mulut dan gigi jenazah. Jadi kita juga tidak lupa untuk membersihkan mulut dan gigi jenazah. Selanjutnya membersihkan semua kotoran dan najis yang ada pada tubuh jenazah. Jadi dalam proses memandikan jenazah,
kita harus benar-benar yakin bahwasanya jenazah telah bersih dari segala kotoran dan segala najis yang ada pada dirinya, agar dia benar-benar bersih sebelum menghadap Sang Ilahi atau sebelum dia disemayamkan dan dikuburkan. Pembahasan selanjutnya tentang mengkafani jenazah. Jika jenazahnya adalah jenazah laki-laki, maka kita menggunakan 3 lapis kain kafan. Jika jenazahnya jenazah perempuan, maka kita menggunakan 5 lapis kain kafan. Adapun proses mengkafani jenazah, yang pertama dibentangkan selapis-selapis, kemudian di tiap lapisan kain kafan itu ditaburkan benda yang berbau harum, seperti halnya kayu cendana, minyak kasturi, dan lain-lain, dan diletakkan di atas lapisan pertama 3 atau 5 tali yang akan digunakan sebagai pengikatnya. Selanjutnya, setelah itu jenazah diangkat dan diletakkan di atas kain kafan yang telah disusun tadi. Kemudian jenazah dibaringkan dalam model telentang atau dalam bentuk telentang, dan kedua tangannya diletakkan di atas dadanya. Jadi model tangan jenazah diletakkan di atas dada seperti model saat kita melaksanakan ibadah sholat, yaitu telapak tangan kanan berada di atas telapak tangan kiri. Kemudian selanjutnya hendaklah memulakan atau membungkus jenazah dengan kafannya dari sebelah kiri, kemudian diikat dengan 3 atau 5 ikatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang akan saya tampilkan berikut, bagaimana langkah-langkah mengkafani jenazah dengan baik dan benar. Langkah pertama, hamparkan 3 utas tali yang akan dipakaikan pada bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Tali harus berjumlah ganjil, yaitu 3, 5, atau yang berbadan besar akan memakaikan 7 helai kain. Langkah kedua, hamparkan kain panjang di atas 3 utas tali. Timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih pendek dari kain yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu hamparkan lagi helai kain. Kemudian, timpa kain yang sebelumnya dengan kain yang lebih panjang pada bagian tengah kain. Selanjutnya, letakkan kain basahan pada bagian badan jenazah. Karena jenazahnya wanita, siapkan kerudung yang akan dipakaikan oleh jenazah. Hamparkan kain yang akan digunakan sebagai baju untuk jenazah. Lalu, letakkan kain tersebut sebagai penutup alat kemaluan. Pakaikan baju kepada mayat. Pakaikan jilbab kepada mayat perempuan. Gunakan kain tersebut untuk menutupi kemaluan jenazah. Setelah itu, tutup jenazah dengan kain basahan. Balut jenazah menggunakan kain dengan helai per helai. Setelah itu, ikat tali pada bagian kaki, lengan, dan kepala jenazah. Setelah jenazah dibalut dengan kain. Ya, itulah tadi video singkat tentang bagaimana tata cara mengkafani jenazah.
Namun pada video tersebut kita bisa melihat bahwasanya video yang ditampilkan adalah bagaimana cara mengkafani jenazah wanita. Apakah cara mengkafani jenazah wanita dan cara mengkafani jenazah laki-laki atau pria itu berbeda? Letak perbedaannya hanya pada bagian kepala. Jenazah wanita ditambahkan kain sebagai jilbab atau hijab pada jenazah wanita. Adapun pada jenazah laki-laki tidak dikenakan tambahan kain pada hijabnya karena laki-laki tidak berhijab. Baik, selanjutnya tentang menyolati jenazah. Kita perhatikan pada gambar yang saya tampilkan, ada dua gambar yang dimana pada gambar pertama merupakan gambar atau contoh gambar saf sholat fardu atau sholat sunnah dan sebagainya. Sedangkan pada gambar kedua ini merupakan contoh saf sholat untuk sholat jenazah. Jadi perbedaannya pada sholat fardu, saf sholat jamaah yaitu berjarak, karena pada sholat fardu kita melakukan yang namanya ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Sedangkan pada sholat jenazah saf jamaah itu dirapatkan, karena dalam sholat jenazah tidak ada yang namanya ruku, tidak ada yang namanya i'tidal, dan tidak ada yang namanya sujud. Namun pada saat sholat jenazah kita hanya takbir sebanyak 4 kali. Adapun dalam sholat jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan imam. Jadi jenazah tidak boleh diletakkan di belakang imam maupun di belakang jamaah atau makmum. Kemudian jamaah berdiri dan berniat melaksanakan sholat jenazah dengan 4 takbir. Jadi jamaah melaksanakan atau kita melaksanakan sholat jenazah dengan 4 takbir, bukan 4 rakaat. Karena dalam sholat jenazah kita hanya melakukan takbir sebanyak 4 kali. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama niat, yaitu adapun lafaz niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala jika kita makmum. Adapun bacaannya jika kita sebagai imam, yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Ini berlaku jika jenazahnya jenazah laki-laki. Jika jenazahnya jenazah perempuan, letak perbedaannya hanya pada pengucapan hadza diganti menjadi hadhil, usolli ala hadhil, kemudian mayyiti diganti menjadi mayyitati jika jenazahnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati. Kemudian setelah kita membaca niat, kita melakukan takbir pertama, Allahu Akbar. Untuk takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya. Kemudian setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, kita melakukan takbir kedua, Allahu Akbar. Adapun bacaan pada takbir kedua yaitu membaca sholawat Nabi. Mungkin adik-adik sudah tahu sholawat Nabi yang berada pada bacaan tahiyat terakhir atau tahiyat akhir ketika kita sholat, yaitu bacaannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi setelah kita membaca sholat Nabi, kita melakukan takbir ketiga, yaitu Allahu Akbar. Pada takbir ketiga kita membaca doa untuk ampunan kepada jenazah. Adapun doanya, jika jenazahnya laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun jika jenazahnya perempuan, kita membaca doa Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi perbedaannya terletak pada huruf H, di mana jika jenazahnya laki-laki, huruf H-nya berbaris dhamma, dan jika jenazahnya perempuan, huruf H-nya berbaris fathah, hu dan ha.
Kemudian setelah kita membaca doa untuk ampunan jenazah, kita melakukan takbir keempat atau takbir terakhir, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa lagi, yaitu jika jenazahnya laki-laki, kita akan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi seperti halnya tadi, perbedaan antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan hanya terletak pada penyebutan huruf hanya. Jika laki-laki hanya berbaris dhammah, jika perempuan hanya berbaris fathah. Allahumma la tahrimna ajraha, itu jika perempuan. Jika laki-laki, ajrahu. Wala taftimna ba'daha waghfir lana walaha. Jadi setelah kita selesai membaca doa pada takbir keempat, selanjutnya kita membaca salam sambil menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mungkin seperti itu gambaran bagaimana tata cara menyolati jenazah. Selanjutnya kita pindah ke tahap terakhir atau langkah terakhir yang dilakukan dalam pengurusan jenazah, yaitu menguburkan jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Akan tetapi, jika ada uzur tertentu, contohnya jika sang jenazah atau jenazah tersebut memiliki keluarga, anak, istri dan sebagainya yang ditunggu kepulangannya dari perantauan, jadi jenazah bisa ditangguhkan sampai kepulangan keluarga tersebut. Namun, jika memang waktu yang ditempuh sangat lama, contohnya 2-3 hari, hendaknya kita menyegerakan jenazah untuk dikuburkan saja. Selanjutnya, sebaiknya jenazah dikuburkan di siang hari. Mengapa demikian? Karena jangan sampai jika jenazah dikuburkan di malam hari, ditakutkan di dalam lubang atau di dalam liang yang telah disiapkan untuk menguburkan jenazah, ternyata banyak hewan-hewan, contohnya ular, yang berada di dalam kubur tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang atau dalam satu lubang kubur. Jadi boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu lubang kubur. Itu jika memang tanah atau lokasi tidak memungkinkan untuk menguburkan satu persatu jenazah. Selanjutnya, hendaklah kita membaca basmalah saat meletakkan jenazah di dalam kubur. Jadi saat kita meletakkan jenazah di dalam kuburnya, hendaklah kita membacakan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum dikuburkan, hendaknya keluarga jenazah atau ahli waris bersedia menjamin untuk melunasi hutang-hutang jenazah bila ada. Jadi sebelum dikuburkan, hendaknya ahli waris mengatakan atau mengumumkan kepada warga yang datang bahwasannya jika ayah saya atau jika almarhum keluarga saya memiliki hutang-hutang kepada saudara-saudara sekalian, hendaklah mengatakan kepada saya agar saya bisa melunasi hutang almarhum, agar supaya dikubur nanti atau di dalam kuburnya dia tidak disiksa karena hutang-hutang yang belum dibayarkan. Jadi itulah tadi langkah-langkah atau tata cara yang dilakukan dalam pengurusan jenazah, di mana yang pertama tadi proses memandikan jenazah. Setelah dimandikan, proses mengkafani jenazah. Setelah dikafani, kemudian disolati, dan yang terakhir dikuburkan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik sekalian, dan semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan diri adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fa idza faraqta fansab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.